Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Nini Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. PT Dankos Laboratoris Indonesia bekerja sama dengan Teater Sanggar Cerita dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelet. Makhluk apa itu? Mengerikan sekali. Dia berubah menjadi makhluk api. Setiap makhluk setan atau jin memang bersumber dari api. Aku harus berhati-hati. Dengan cara apa kau akan mengusir makhluk itu? Apakah kau akan bertarung? Aku terpaksa, Nilam. Aku akan bertarung dengan caraku sendiri. Ayo, lawanlah aku anak muda. Ayo. Adib Gajah Musti. Min, ada suara orang tertawa. Menakutkan sekali. Lihat di atas pohon itu. Sundari, tidak. Dia terbang melayang-layang ke arah kita. Tidak. Jangan diapa-apakan kami. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-19 dengan judul Makhluk Alam Gaib. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Treasure. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Makhluk Alam Gaib. Sebuah kisah mendebarkan tentang malapetaka di sebuah desa yang disebabkan karena hadirnya makhluk yang berasal dari alam gaib. Dalam seri yang ke-19 ini didukung oleh Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Petrus Urspon sebagai Jail Singgi, dan Farah sebagai Nalarati. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Suasana di hutan Cermai itu kembali menjadi hening. Restu Singgi dan Nilam Cahya masih saja tertegun memperhatikan tempat di mana lenyapnya makhluk alam gaib bersama batu merah delima milik Nilam Cahya. Mereka masih memikirkan batu merah delima yang tidak diduga bisa membuat makhluk alam gaib itu menjadi takut. Aku tidak menduga kalau batu merah delima itu bisa menjadi senjata yang sangat ampuh untuk melenyapkan makhluk alam gaib itu. Yang aku tidak mengerti,
Kenapa batu merah delima sampai bisa ikut lenyap bersama terbakarnya makhluk alam gaib itu? Aku sangat menyesalkan, Nilam. Kukira batu merah delima itu bukan batu sembarangan. Batu itu adalah batu pusaka, Nilam. Aku mendapatkan batu merah delima itu dari ikan tulang-tulang. Dulu, ketika aku berada di desa Limus. Ya, aku ingat. Kau pernah menceritakannya padaku. Ya, sudahlah. Meskipun batu merah delima itu ikut lenyap, makhluk alam gaib itu pun sudah lenyap. Dia tidak akan mengganggu kita lagi. Pagi harinya mereka bergegas melanjutkan perjalanan. Kuda yang ditunggangi Restu Singgih dan Nilam Cahya melaju dengan cepatnya meninggalkan hutan Ciremai. Restu, kukira kita masih berada di wilayah Gunung Ciremai. Kau hafal sekali daerah ini, Nilam. Tentu, karena dulu aku pernah menjelajahi daerah ini. Jalan setapak ini memang tidak pernah dilalui orang. Dan jalan ini bisa menuju ke puncak Gunung Ciremai. Daerah ini memang sangat rawan dan angker. Tapi udara di sini sangat sejuk dan pemandangannya sangat indah. Aku suka wilayah Gunung Ciremai ini. Apakah ada kemungkinan kakekku Gegedeng Mukti dan Nalarati anakku juga melalui jalan ini? Kukira begitu. Karena hanya jalan ini yang bisa sampai ke pondokmu itu. Tentunya jika mereka pergi, pasti melalui jalan ini. Restu, kau yakin kita bisa bertemu dengan kakek dan anakku yang sedang kita cari? Entahlah. Tapi aku tidak memiliki pikiran tidak akan bertemu mereka. Kita berusaha saja. Pasti kita akan menemui mereka. Sebenarnya, aku masih ragu kalau Rati anakku pergi bersama kakekku. Aku malah khawatir kalau sesungguhnya Nalarati itu pergi sendiri dan kakekku mencarinya. Maksudmu bagaimana? Iya. Kadang-kadang Nalarati itu nakal. Dia sering meninggalkan pondoknya jauh-jauh hanya karena ingin bermain dengan kupu-kupu yang dia cari. Sampai dia tersasar tidak bisa kembali. Dulu juga pernah terjadi begitu, Restu. Yang aku khawatirkan, anakku itu dibawa lari kakakmu. Bagaimana mungkin bisa terjadi begitu, Nila? Kukira itu adalah hal yang tidak mungkin. Kakang Jail Singgih tidak akan berani berbuat seperti itu. Kenapa tidak mungkin? Dulu dia pernah datang mengantar Nalarati pulang ketika anakku itu hilang. Aku juga tidak percaya kalau Jail Singgih sampai bisa bersama Nalarati. Dia pernah datang ke pondokku dan bertemu denganku. Nampaknya Jail Singgih begitu sayang pada Nalarati. Dia ingin Rati hidup bersamanya, tapi aku tidak mengizinkannya. Aku tidak akan memberikan Nalarati pada dia. Tapi aku takut kalau dia membawa lari Nalarati tanpa setahu siapapun. Aku takut, Restu. Aku takut anak itu sudah dekat dengan laki-laki itu. Dia pasti akan nekat membawanya lari. Aku baru tahu persoalan yang baru kau ceritakan. Kalau begitu adanya, aku pun meragukan kalau Nalarati anakmu itu pergi bersama kakekmu. Kukira bisa saja Kakang Jail Singgih itu membawanya pergi entah kemana. Dia tidak mungkin tinggal di rumah. Ada kemungkinan mereka juga mencarimu. Bagaimana jika kita sampai tidak bertemu dengan anakku? Jangan putus asa dulu. Kita masih harus berusaha. Nalarati anakmu tetap harus kita temukan. Hayo. Kukira istirahat kita sudah cukup. Kita lanjutkan perjalanan kita kembali. Anda sedang mendengarkan Ravanda Channel. Kita tinggalkan Restu Singgih dan Nilam Cahya yang tengah mencari Nalarati. Sementara itu di sebuah desa yang cukup besar, nampak seorang laki-laki gagah perkasa menunggangi kudanya. Di sampingnya duduk seorang bocah wanita dengan wajah kumal dan rambut acak-acakan. Tuan Jail Singgih, kita sampai di mana ini? Kita sampai di sebuah desa, Rati. Kenapa? Berhari-hari kita masuk desa keluar desa. Rasanya Rati capek sekali. Rati haus sekali. Kita cari ya. Kita cari warung makan dulu. Mungkin di depan sana itu ada warung makan. Ya, ya. Nah, itu ada warung makan. Ayo, kita turun, Rati. Iya, Mari, ayo aku gendong ya. iya. Jail Singgih mendekap Nalarati dalam gendongannya.
Lalu ia masuk ke dalam warung makan itu. Orang-orang yang ada di dalam warung makan itu memperhatikan kedatangan Jail Singgih dan Nala Ratih. Ratih, duduk di sini ya. Tuan Jaya Singgih, lihatlah. Kenapa orang-orang menjadi diam dengan kedatangan kita? Mereka semua memperhatikan kita. Jangan pedulikan mereka, Ratih. Biar saja. Tapi kalau mereka mengganggumu, nyawaku taruhannya. Selamat datang, Den. Ada yang bisa saya bantu? Saya pemilik warung ini. Tolong sediakan hidangan makan siang. Iya, Dan tolong berikan lebih dulu sekendi air dingin. ya, baik Den, baik. Akan saya sediakan. Sabarlah, Ratih. Pemilik warung makan ini sedang mengambil air minum untukmu. Kau tentunya sudah haus sekali, bukan? Ini, Den. Ini air dinginnya, Den. Terima kasih, Pak. Ayo, Ratih. Minumlah ini. Nala Ratih menenggak air dingin di dalam kendi. Sebentar saja ia sudah menghabiskan air sekendi kecil itu. Selanjutnya laki-laki pemilik warung makan itu telah membawa hidangan dan diletakkan di atas meja. Tetapi Nala Ratih diam saja. Kenapa kau sepertinya tidak bernafsu untuk makan, Ratih? Ayo, santaplah hidangan itu. Kenapa kau diam saja? Nala Ratih menggelengkan kepalanya sambil mulutnya menggigit bajunya. Ratih, kau tentu lapar. Ayo makanlah. Jangan tidak makan, nanti kau sakit. Ratih tidak lapar. Ratih ingin ketemu ibu. Jail Singgih tersentak. Dia kelihatan menjadi bingung mencari jawabnya. Bocah ini mulai bertanya lagi tentang ibunya. Aku sendiri sebenarnya memang sedang mencari Nilam. Aku tidak tahu di mana Nilam sekarang ini berada. Aku memang telah berbohong pada Nala Ratih. Kalau aku tahu di mana Nilam ibunya berada, pasti aku sudah menemukannya. Tapi sesungguhnya, aku sendiri sedang mencarinya. Aku hanya ingin selalu bersama Ratih. Dia anakku, dia darah dagingku. Aku terpaksa membohongimu, anakku. Semua itu agar kau mau pergi bersamaku. Bagaimana, Nala Ratih? Apakah kau mau bersamaku? Hah? Kau mau? Tuan Jaya Singgih, kapan kita akan bertemu ibu? Katanya Tuan tahu di mana ibu berada. Tapi berhari-hari kita mencarinya, kenapa kita tidak pernah bertemu dengan ibu? Tuan Jaya Singgih berbohong. Di mana ibu, Tuan Jaya Singgih? Di mana? Saya ingin sekali bertemu dengan ibu. Ratih, bersabarlah. Kita pasti akan bertemu. Aku tidak mau berbohong denganmu. Percayalah. Ayo, makanlah sekarang. Nanti kau sakit. Kau belum makan sejak pagi. Kau hanya makan sedikit ketela dari pinggir jalan yang masih mentah. Ayo Ratih, makanlah. Kembali Nala Ratih menggelengkan kepalanya. Jail Singgih menjadi bingung karena Nala Ratih tetap tidak mau makan. Sampai malam hari, mereka menginap di warung makan itu. Nala Ratih sikapnya menjadi diam. Dan dia tidak lagi bicara sepatah kata pun. Ratih, kau marah padaku? Kenapa kau hanya menggelengkan kepalamu terus? Kau tidak mau bicara lagi denganku? Apakah aku bersalah? Lagi-lagi Nala Ratih menggelengkan kepalanya sambil menggigit-gigit ujung bajunya. Sikapnya memang persis sebagaimana layaknya anak-anak. Ratih, aku minta maaf. Aku memang belum mempertemukanmu dengan ibumu. Tapi Ratih jangan khawatir. Ratih harus bersabar. Kita pasti akan bertemu dengan ibumu. Kapan, Tuan? Bersabarlah. Kita sedang mencarinya. Bukankah Tuan Jaya Singgih mengatakan pada saya, Tuan tahu di mana ibu berada. Tapi kenapa sampai sekarang kita masih terus mencari ibu? Ibumu ternyata sudah pergi. Dia pindah tempat entah kemana. Aku sendiri belum tahu kemana ibumu itu pergi. Kita akan terus mencarinya. Sudahlah, sekarang
Ratih tidur ya. Ayo, berbaringlah. Aku tahu, Ratih pasti marah padaku. Karena aku telah berbohong. Tapi aku akan berusaha untuk mempertemukan Ratih dengan ibunya. Saya tidak marah, Tuan. Tapi Tuan Jalsinggi, jangan lagi berbohong pada orang lain. Cukup saya saja. Berbohong itu tidak baik, Tuan. Kata ibu, itu perbuatan tidak terpuji. Dan buruk sekali. Ratih tidak mau mempunyai sikap semacam itu. Oh, kau pandai sekali anakku. Kau pandai sekali. Bapakmu ini memang salah. Aku memang salah. Tapi kau tidak tahu perasaanku ini. Aku sesungguhnya hanya ingin selalu bersamamu. Karena kau tidak tahu kalau kau sesungguhnya adalah anakku sendiri. Loh, kenapa Tuan Jalsinggi menangis? Tidak. Siapa yang menangis? Saya tidak menangis. Mata Tuan basah dengan air mata. Bukankah itu artinya Tuan Jalsinggi menangis? Cepat-cepat Jalsinggi mengusap air matanya. Nalarati tersenyum melihat sikap laki-laki itu. Dia ingin tertawa, tetapi ditahannya dengan kedua tangannya. Kau ingin tertawakan aku, Ratih? Tuan Jalsinggi lucu. Seperti aja. Tadi katanya tidak menangis. Sekarang menyeka air mata. Aku lucu menurutmu? Tapi aku senang melihatmu kau tertawa. Tersenyum manis padaku. Sekarang kau mau tidur bersamaku ya? Kembali Nalaratih menggelengkan kepala. Tetapi akhirnya menjelang tengah malam, bocah itu mau juga tidur bersama Jalsinggi. Setelah membersihkan dan merapihkan tubuhnya, Jalsinggi dan Nalaratih sarapan pagi. Setelah sarapan, Nalaratih meminta izin Jalsinggi untuk bermain melihat keadaan desa itu. Kau mau kemana, Ratih? Saya ingin jalan-jalan melihat desa ini. Boleh, tapi ingat, jangan terlalu jauh mainnya. Dan jangan terlalu lama. Ya, saya pergi dulu, Tuan. Hati-hati, Ratih. Desa apa ini namanya? Ramai sekali. Apakah ibu ada di desa ini? Nalaratih terus berjalan di antara keramaian desa. Maka sampailah di depan sebuah warung kecil di tepi jalan. Saat itu dia melihat seorang laki-laki tengah mencuri beberapa buah makanan di warung yang sepi. Pemilik warung itu melihatnya dan berteriak. Pencuri, tangkap, ada pencuri. Pencuri itu melarikan diri. Tetapi dia sempat membuang makanan yang dicurinya itu ke arah Nalarati yang kebetulan berdiri di depan warung itu. Makanan ini dilemparkan untukku. Bocah buntung, gembel busuk. Kau juga temannya? Tangkap bocah itu, tangkap. Dia pencuri. Dia Tidak. juga. Pencuri! Aku bukan pencuri! Tidak! Aku tidak mencuri! Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT dan Kos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.